Konon, seorang kurcaci bernama Fafnir terkenal karena kekuatan dan keberaniannya. Dia putra Raja Kurcaci ternama. Karena itu, dia ditugaskan menjaga kerajaan mereka. Kurcaci terkenal pandai mengumpulkan banyak harta, jadi keamanan tambahan adalah suatu keharusan. Maksudku, mereka tinggal di rumah yang terbuat dari emas dan batu permata. Tapi, Fafnir juga punya bakat khusus lain. Dia mampu berubah bentuk karena ditipu oleh Loki, roh kejahatan Norse. Fafnir dikuasai ketamakan dan terpukau harta benda ayahnya. Dia memutuskan gak akan mau berbagi sedikit pun harta itu, bahkan dengan ayah atau saudara lelakinya. Dia mencuri harta ayahnya dan kabur sendirian ke tempat yang sulit dicari di tengah gurun. Untuk melindungi hartanya, Fafnir berubah menjadi naga besar. Tampilan barunya mirip ular besar yang kuat dan mengerikan. Tapi kesaktiannya belum berhenti sampai di situ. Karena naga nggak bisa terbang, dia juga menyebarkan racun di seluruh rumah barunya agar tak seorang pun bisa selamat jika ingin mengambil emasnya. Fafnir segera dikalahkan oleh pahlawan bernama Sigurd. Legenda Fafnir menjelaskan kenapa keluarga lebih penting dibanding ketamakan. Legenda ini juga menunjukkan banyak kesaktian yang dimiliki naga. Tapi bagian terpentingnya adalah legenda ini contoh yang cukup baik tentang bagaimana asal-muasal naga dalam dongeng kita. Tapi hey, ini cuma salah satu dari banyak kisah tentang naga. Nyalakan saja TV-mu atau intip toko buku manapun. Pasti akan kamu temukan kisah naga. Berbagai variasi dari makhluk serupa naga telah digambarkan dalam banyak kisah dari seluruh dunia, dari Asia sampai Eropa Utara. Kebanyakan makhluk ini digambarkan bertubuh mirip reptil, bersayap dan bercakar. Dan kemampuannya yang paling mengerikan adalah napas api yang keluar dari mulutnya. Naga atau bahasa Inggrisnya dragon berasal dari kata Latin draconem yang artinya ular besar. Tapi yuk kita susuri sejarah untuk melihat bagaimana awalnya. Seorang ahli sejarah Asia misalnya menemukan sejumlah fosil di abad keempat sebelum Masehi dan menyimpulkan bahwa dia menemukan naga. Jika kamu melihat fosil Stegosaurus, maka gampang dimengerti kenapa dia bingung. Panjang Stegosaurus 9 meter, tingginya 4 meter, dan tertutup bilah pelat serta tonjolan-tonjolan. Buaya Nil juga bisa dikira naga. Buaya ini masih ada sampai sekarang dan hidup di Afrika Sub-Sahara. Tapi mungkin buaya ini lebih populer di zaman kuno. Ketika mencapai usia dewasa, buaya Nil bisa tumbuh sampai 5 meter. Tapi itu belum semua. Buaya ini bahkan bisa berjalan dengan tubuhnya terangkat dari tanah dan sebagian bahkan digambarkan berdiri dengan 2 kaki belakangnya. Goanna adalah kadal mirip naga yang hidup di Australia. Selain ukurannya besar, gigi goanna juga setajam pisau cukur serta bercakar. Bahkan diketahui goanna mengeluarkan bisa. Mudah dipahami kenapa goanna merupakan sumber dari naga versi Australia. Ketika manusia pertama kali menemukan tulang belulang paus di masa itu, orang belum tahu hewan ini hidup di laut. Karena ukurannya, pasti kita berpikir hewan ini berbahaya. Dan karena kita jarang melihat paus, tentu kalau kita nggak menyelam di laut, tulang belulang ini nggak begitu dimengerti dan juga mudah dikira naga. Mungkin sumber paling menarik dari mitologi naga ini sebetulnya adalah otak manusia. Dalam buku berjudul An Instinct for Dragons, ada teori bahwa naga ada di hampir semua budaya kuno. Karena manusia terbiasa takut pada predator besar untuk bertahan hidup. Kita bukan satu-satunya mamalia yang instingnya begitu. Monyet takut pada ular dan juga jenis kucing besar misalnya. Jika sifat alam ini dipadukan dengan cerita rakyat, kamu akan memperoleh cerita tentang naga di mana-mana yang disesuaikan masing-masing wilayah. Asal-usul hewan-hewan reptil sakti ada sejak peradaban manusia itu sendiri. Aku membahas tentang Mesopotamia kuno. Manusia masa itu percaya dengan segala macam makhluk, tapi pemimpin roh mereka adalah Marduk, pelindung kota Babylon. Kalau kamu perhatikan karya seni masa itu, Marduk digambarkan dengan seekor naga mirip ular di sampingnya. Sifatnya bisa baik atau pendendam, bergantung suasana hatinya. Kalau kamu mau mendaftar untuk jadi naga, hal pertama yang akan ditanyakan kepadamu dalam wawancara adalah apa kamu bisa menyemburkan api.
Nah, para ilmuwan telah mencoba menyelidiki sejumlah cara yang bisa membuat naga benar-benar menyemburkan api tanpa merusak tenggorokannya. Untuk itu, mereka meneliti kumbang pengebom. Serangga unik ini bisa menimbun zat yang benar-benar panas dalam perutnya. Begitu kumbang ini merasa terganggu oleh sesuatu, ia akan menembakkan bahan kimia yang berapi. Sebenarnya bukan api sih, tapi benar-benar bisa menimbulkan sensasi terbakar. Jadi cukup mendekati. Balik lagi ke naga. Naga butuh kelenjar khusus dalam tenggorokannya untuk menghasilkan efek yang sama. Tapi dari mana asal naga? Mereka nggak mungkin muncul begitu saja. Apapun sumber yang kamu pakai, menurut sejumlah dongeng, seperti Fafnir, manusia pun bisa berubah jadi naga. Tapi teori yang paling populer, naga berasal dari telur. Beberapa sumber bahkan membuat sederet sketsa tahap-tahap yang harus dilalui naga selama hidupnya. Semua berawal dari saat telur menetas. Konon, naga memakan cangkangnya untuk keluar dan memecahkan bagian samping telur. Lalu ada tahap wormling, yaitu nama yang diberikan ahli pernagaan atau dragonolog kalau kamu suka. Saat naga baru menetas, ukurannya masih kecil dan lemah. Tapi jangan khawatir, ia bisa menjaga diri dengan baik. Sisa tahap hidup naga sangat jelas. Ada naga dewasa, lalu naga kuno. Hidup naga berakhir ketika ia mencapai usia senja. Beberapa sumber bilang naga nggak pernah berhenti tumbuh. Yang lain bahkan bilang naga nggak pernah mencapai akhir hayatnya. Dia hanya beralih ke jenis eksistensi spiritual lainnya. Naga dikenal sebagai simbol banyak hal, tapi itu semua bergantung pada asalnya. Di sebagian wilayah Asia, naga dikenal bisa membawa keberuntungan, kekuatan, dan kekayaan. Untuk bisa menjadi prajurit yang kuat di Inggris, kamu harus mengalahkan naga dulu. Karena itu, kamu sering melihat gambar naga di banyak bendera. Bendera Wales misalnya, bergambar naga merah besar dengan latar belakang hijau dan putih. Dongeng-dongeng tentang naga di negeri barat nggak begitu baik. Naga sering dipandang jahat dan pendendam. Mitos lain terkait naga adalah naga sangat suka emas dan batu mulia. Sisi tamak naga ini sepertinya berasal dari Yunani kuno saat naga ditugaskan untuk menjaga harta. Sebagian naga penjaga ini terdapat di berbagai dongeng seperti Hobbit dan serial Harry Potter. Adapun kesaktian naga juga bervariasi. Sebagian naga dikatakan memiliki darah yang berkekuatan supranatural. Sebagian dikabarkan bisa bicara, yang lain terkenal bijaksana. Banyak naga dalam literatur kuno bisa terbang atau berubah bentuk, bahkan menjadi manusia. Beberapa hewan memperoleh nama berkat kemiripannya dengan naga, seperti capung atau dragonfly. Dengan lebih dari 5.000 subspesies yang kita kenal, hewan ini memperoleh namanya dari cerita rakyat, karena bangsa Eropa di abad pertengahan memandangnya sebagai serangga yang jahat. Capung atau dragonfly dituduh melakukan beberapa hal yang jahat sekali, seperti menggigit mata dan mulut orang. Tapi makhluk yang paling mirip naga mitos adalah reptil yang disebut cicak terbang, alias Draco, atau dalam bahasa Inggris disebut flying dragon. Reptil ini ada di area berhutan Asia Tenggara. Cicak terbang nggak benar-benar bersayap, tapi sebagian rusuknya memanjang untuk menyangga kulit tambahan yang memungkinkan hewan ini meloncat menembus udara di sela-sela pepohonan. Warna sayap itu sangat terang dan kontras dengan tubuhnya yang berwarna coklat. Beberapa penduduk desa hilang dari kerajaan Neverberg. Sang raja memanggilmu dan pasukanmu yang terdiri dari seorang biksu Dragonborn, seorang druid setengah elf, seorang rogue tiefling, dan seorang penyihir dwarf. Kalian harus memasuki hutan gelap, dataran sihir hitam, demi menemukan orang-orang yang hilang dan membawa mereka pulang hidup-hidup. Tapi jalan di depan dipenuhi monster yang bersembunyi di balik bayangan. Kalau kamu berhasil, sang raja akan memberi kalian masing-masing 1.000 koin emas. Tapi kalau gagal, ya, mari berharap kalian berhasil. Sekarang, lempar dadumu untuk melihat nasib yang menantimu. Seru kan? Nah, kamu bisa masuk ke dunia khayalan dan melakukan quest yang tak terhitung jumlahnya seperti ini kalau kamu seorang pemain Dungeons and Dragons. Yang kamu butuh cuma sedikit imajinasi dan keinginan untuk bertualang. Pertama kali dirilis pada tahun 1974, Dungeons and Dragons telah digandrungi jutaan penggemar selama bertahun-tahun. Sebagai game tabletop role-playing fantasi pertama yang tersedia secara komersial mungkin penyebabnya. Namun, ada satu pemain yang bisa dianggap sebagai penggemar terbesar game ini,
karena telah memainkan game yang sama selama 40 tahun, memecahkan rekor game Dungeons and Dragons terpanjang yang pernah ada. Ini baru namanya komitmen. Robert Wardow memulai campaign Dungeons and Dragons-nya pada tahun 1982 saat dia masih remaja. Namun saat itu, game ini belum seterkenal sekarang. Banyak orang tua yang khawatir menganggapnya sebagai ancaman. Mereka pikir itu mencuci otak anak mereka, bisa dibilang menarik mereka ke sisi gelap. Itulah sebabnya untuk sesaat, banyak anak merasa harus menyembunyikan fakta bahwa mereka memainkannya. Lingkungan tempat Wardow dibesarkan pun sama. Dia mengatakan game ini sering dicap buruk. Jadi saat dia menonton Stranger Things, dia teringat masa lalunya. Dia bersyukur bahwa acara seperti itu dan film seperti The Lord of the Rings atau The Hobbit telah menciptakan penerimaan tema fantasi di antara budaya populer. Terpesona oleh dunia ajaib dan magis yang ditawarkan game ini, dia dan beberapa temannya mulai memainkan game ini. Yang mereka butuhkan cuma 1 dadu 20 sisi dan beberapa lembar kertas untuk membuat karakter yang ingin mereka wujudkan. Namun, Wardow bukanlah seorang pemain, melainkan Dungeon Master. Mari kita singkat DM. DM adalah orang yang mengatur tiap sesi game. Mereka berperan sebagai penulis dan pendongeng. Mereka membuat plot dan latar untuk tiap petualangan, mengembangkan semua tantangan yang akan dihadapi para pemain, dan memilih makhluk yang harus mereka lawan. Mereka punya kendali penuh atas segala hal dalam game, kecuali tindakan karakter si pemain. Mereka juga yang bertanggung jawab untuk menjelaskan semuanya kepada para pemain selama game berjalan. Wardow bukan cuma DM yang hebat, dia adalah salah satu yang epic. Dia memulai permainan cuma dengan 4 orang, tapi dia telah membimbing sekitar 60 pemain sejak saat itu. Orang-orang telah naik mobil dan pesawat dari seluruh Kanada untuk ambil bagian dalam permainannya yang tak kunjung berakhir. Tapi apa rahasianya dalam menjalankan game Dungeons and Dragons terbaik dan terlama di dunia? Ambil pulpen dan kertasmu untuk mencatat formulanya, wahai calon DM hebat. Pertama, berlatih tanpa henti. Wardow punya porsi latihannya sendiri. Selama 40 tahun dia memperkirakan telah menghabiskan 20.800 jam bermain game ini. Itu sudah dikurangi semua waktu yang dia habiskan untuk membuat 30.000 patung, medan, dan kota buat tantangan yang juga dilukis tangan. Kedua, lakukan semaksimal mungkin. Wardow hidup untuk melanjutkan permainannya. Dia bahkan membuat keputusan besar dalam hidup sesuai dengan permainannya, seperti membeli rumah dengan basement yang cukup besar untuk menjadi area bermainnya dan membuat 30.000 set permainannya. Dia mungkin perlu menelepon maklar rumahnya untuk segera mencari rumah yang lebih besar. Ketiga, buat duniamu tetap menarik. Wardow bekerja sebagai profesor sejarah di Universitas Ontario Barat, dan karirnya tentu berdampak pada dunia yang dia ciptakan untuk para pemainnya. Dia menggambarkannya sebagai versi alternatif dari sejarah bumi. Jadi, dia nggak segan mencari inspirasi dari filsafat, sosiologi, dan memasukkan sejarah dunia nyata untuk membuat cerita yang unik. Keempat, jangan biarkan aturan permainan membatasimu. Meski ada buku peraturan untuk para pemain dan Dungeon Master, dengan yang terbaru adalah edisi kelima, Wardow tidak terlalu mematuhinya. Dia mengubah dan melanggar aturan untuk mengisi beberapa lubang yang dia temukan di dalamnya. Jadi, sekarang dia punya sistem aturannya sendiri yang oleh para pemainnya disebut sebagai sistem aturan buatan sendiri. Saat Dungeons and Dragons pertama kali keluar, salah satu baris dalam panduan Dungeon Master mengatakan, gunakan materi tertulis sebagai fondasi dan inspirasimu. Dan itulah yang telah dia lakukan sejak saat itu. Tidak terikat oleh aturan lama, kini atau yang akan datang, dia bisa memunculkan ras, bangsa, budaya, dan mitologi yang baru total. Kebebasan ini membantu permainannya tetap mengalir karena tidak ada pemain yang perlu berhenti dan membaca sesuatu. Dan saat permainannya makin besar, dia terus mengembangkan dan mengubah sistem aturannya untuk membuatnya makin baik. Tapi bukan berarti dia nggak menggunakan apa yang ada dalam panduan Dungeons and Dragons. Dia masih memasukkan monster seperti Demogorgon dalam permainannya. Kelima, padu padankan genre. Untuk bisa membuat plot dengan kompleksitas yang tak tertandingi,
Wardaw memanfaatkan semua genre cerita berbeda. Dia memperkaya permainannya dengan balas dendam, romansa, dan segala jenis petualangan berbahaya. Keenam, buat taruhan tinggi untuk pemainmu. Lebih dari 500 karakter telah dibuat dan dimainkan dalam game Wardaw selama 40 tahun. Jumlah yang besar ini mungkin karena aturan tidak bisa hidup lagi yang dia buat. Wardaw mencoba menjaga taruhan para pemainnya tetap setinggi mungkin. Kalau para karakter pada akhirnya kehabisan hit point alias nyawa, mereka nggak bisa kembali. Satu-satunya cara bagi pemain untuk masuk kembali ke dalam permainan adalah jika mereka sudah punya karakter cadangan. Jika tidak, mereka keluar dari permainan untuk selamanya. Menurutnya, ini menciptakan emosi, kegembiraan, dan ketegangan. Dan dia mungkin benar karena dia sudah melihat orang dewasa menangis di meja karena karakter mereka keluar dari permainan. Ketujuh, tetap teratur. Membuat cash serta melacak petualangan lebih dari 50 pemain tidaklah mudah. Ada satu tujuan akhir besar dalam permainan Wardaw. Tapi ada juga ribuan subplot dan subcampaign serta banyak alur cerita dari semua karakter berbeda yang biasanya berlangsung selama beberapa dekade. Dia pun harus mengingat semuanya, jadi membeli papan catatan gak ada salahnya. Kedelapan, jangan biarkan masalah pribadi memengaruhi permainanmu. Pasti seru rasanya kalau kamu bisa bermain Dungeons and Dragons dengan ayahmu, atau mungkin gak kalau mantan pacarmu masih ikut main. Yap, itulah masalahnya, Putri Wardaw yang mengikuti permainan ini sebagai elf saat usianya sekitar 6 tahun. Sekarang umurnya 20 tahun dan masih memainkannya bersama mantannya. Karena Wardaw punya prinsip bahwa begitu dia mengizinkan seseorang masuk ke dunia permainan, dia nggak bakal menghentikannya bermain. Canggung juga ya. Kesembilan, terus ingatkan dirimu soal apa yang paling penting. Bagi Wardaw, permainan ini melambangkan persahabatan. Dia yakin bahwa persahabatan membutuhkan sesuatu untuk menyatukan semua orang saat mereka menjalani hidup masing-masing. Dia bilang dirinya berteman dengan banyak orang di sepanjang permainan ini dan berpikir selama permainan ini tetap hidup, dia nggak bakal kehilangan salah satu dari mereka karena akan selalu ada alasan untuk berkumpul. Wardaw sangat menyambut pemain dan karakter baru serta nggak pernah berniat berhenti. Jadi siapa tahu kalau kamu adalah anak yang baik, suatu hari kamu bisa bergabung dengan permainannya. Kamu sedang liburan, pergi ke rumah keluarga di dataran tinggi Skotlandia yang dingin. Kastel tua terbengkalai berdiri di sana. Warisan keluargamu. Kamu menghabiskan masa kecilmu di hutan sekitar mengejar tupai. Dan saat dewasa, kamu suka menyusuri setiap hektar area ini. Selalu ada hal baru. Saat berjalan melewati hutan untuk kesejuta kalinya, kamu menemukan bangunan batu kecil. Bangunan ini setengah tertutup tanah dan rumput lebat. Kamu pun penasaran karena belum pernah melihatnya. Kamu gali tanahnya dan cabut rumputnya. Penasaran ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Kamu menemukan pintu kecil usang cukup besar untuk seekor anjing. Mungkin ini rumah anjing kerajaan. Kamu mendorong pintu itu dan mengintip ke dalam. Ruangan ini kecil dan tak ada apa-apanya di dalam kecuali karung tua. Kamu mengambilnya, melihat lebih dekat, mencoba mengidentifikasi kainnya. Tapi tunggu dulu, ada sesuatu di dalamnya. Kamu melihat dalamnya dan menemukan telur seukuran telur burung unta. Anjing gak bertelur. Melihat telur ini dari dekat, kamu menyadari telur ini sangat tua dan lebih berat dari yang kamu kira. Kamu mengocoknya perlahan, merasakan sensasi cairan di dalamnya. Tiba-tiba, kamu merasakan energi datang darinya. Terkejut, kamu mencoba melempar telur itu, tapi tidak jadi. Entah kenapa, kamu merasakan kerinduan terhadap telur itu, seolah itu milikmu. Kamu memeluknya erat, melindunginya, dan membawanya kembali ke rumah keluarga. Kamu duduk di dekat telur yang tergeletak di meja dapur itu, mengamati dan mengharapkan sesuatu terjadi. Matamu makin berat dan perlahan tertutup. Saat kelopak matamu bersentuhan, telur itu sedikit menggeliat. Kamu sontak membuka mata, tapi telur itu tetap diam. Apa aku halu? Telur itu menggeliat lagi dan lagi. Dan kini terus bergetar. Telur itu berguling-guling di meja. Retakan mulai terlihat dan sesuatu di dalamnya menghantam cangkangnya dengan sangat ganas, seolah ingin sekali keluar.
Akhirnya, cangkang itu pecah akibat dorongan kuat dari penghuni kecilnya. Dia berdiri dengan tangan terentang ke udara dan menjerit ke dunia. Aku bebas. Kamu melihat ke arah makhluk yang seharusnya seekor burung, tapi burung yang satu ini super aneh. 4 kaki, sayap, kulit reptil. Itu naga. Tunggu, apa? Naga? Ya, naga. Ucapnya kepadamu setelah membaca pikiranmu. Kok apa? Kamu kesulitan berkata-kata. Kamu adalah keturunan pemilik tempat ini kan? Kamu mengangguk, lebih bingung lagi karena dia bisa bicara. Sesuai dekrit 1061, kami makhluk dalam telur setia kepada pengurus kami. Kalian saling menatap. Naga itu jelas menunggu jawaban. Kamu sangat bingung sehingga tak bisa mengucap sepatah kata pun. Kamu sudah memilih nama untuk memanggilku? Nama, benar. Aku akan memanggilmu Guguk. Guguk pun menanggapi dengan membungkuk hormat. Itu nama yang indah dan semoga aku bisa mengembannya. Mengembannya? Aku nggak ngerti kenapa kamu ada di sini. Kenapa sekarang? Guguk menjelaskan bahwa saat elemen sihir di udara bereaksi, terciptalah lingkungan sempurna bagi telur naga untuk menetas. Dari sudut pandang ilmiah, perubahan atmosfer bumi mungkin bisa menjelaskan semua ini. Baik itu suhu, kadar hidrogen, atau perubahan di lautan, mustahil menentukannya. Kamu pun menerima bahwa itu cuma sihir. Lelah dengan kejadian ini, kamu tidur. Keesokan paginya, kamu bangun, berharap melihat Guguk menunggumu, tapi dia tak ada di mana-mana. Kamu pun keluar, sunyi sekali, tak ada burung berkicau, domba di kejauhan juga diam. Tiba-tiba, Guguk terbang ke bawah. Dia sudah tumbuh seukuran sapi. Dia tumbuh begitu cepat, meski kayaknya kamu tahu alasannya. Kamu mencoba tidak membayangkan apa yang sudah dia lakukan. Pelajaran pertama manusia, naik. Guguk memosisikan dirinya agar kamu bisa berbaring di punggungnya. Kamu gak bertanya, kamu percaya dia tahu apa yang dia lakukan. Tiba-tiba, dia mulai berlari kencang ke lahan terbuka, seperti pesawat terbang. Sambil mengumpulkan kecepatan, dengan kekuatan angin, kalian berdua lepas landas. Kalian melaju kencang, makin tinggi. Kamu memegangnya erat, melewati sela-sela pepohonan. Guguk berbelok tajam, dan kamu berharap kamu tetap di tanah yang aman. Kamu bisa mendengar suara Guguk di kepalamu. Kamu juga akan bertindak sebagai mataku melihat dari tempat yang tak bisa kulihat. Aku melihat pepohonan, ada banyak bukit di kejauhan. Jangan sekarang. Guguk mengelak. Waspadalah akan bahaya, bukan melihat pemandangan. Kalian terbang selama beberapa jam dan kamu gak tahu di mana kalian berada. Kamu terlalu cemas pegangan dan di sini dingin. Kamu seharusnya membawa pakaian yang lebih hangat. Sekarang lompat. Kamu melompat tanpa ragu, mempercayai perintah Guguk, tapi kamu langsung menyesal karena kamu jatuh ke arah tanah. Pepohonan di bawah dengan cepat menjadi lebih besar. Rentangkan tanganmu dan pegang aku. Guguk berhenti di bawah. Kamu mendarat di atasnya dan langsung pegangan. Bagus, kita hanya mencoba sekali untuk begitu. Guguk tertawa. Kamu mendarat di tempat yang tak kamu kenal. Cari kayu, kita akan berkemah. Kesal menerima perintah dari apa yang seharusnya menjadi nagamu, kamu dengan hormat mengumpulkan kayu sementara Guguk terbang menjauh. Kamu mengumpulkan setumpuk kayu dan menatanya. Guguk mendarat dengan suara keras di sebelahnya. Dia tidak mengindahkan usahamu dan membakarnya dengan sekali napas. Dia berbaring dengan damai dan tertidur, langsung mendengkur keras. Kamu menyukai kehangatan ini, tapi tidur di tanah tetap tidak nyaman. Kamu ingin berbaring di sebelah Guguk, dan dia malah mengibaskan ekornya. Aduh, dengan mata masih terpejam, dia menggerutu. Aku bukan perabot, aku ini naga. Dan kembali tidur. Kamu berbaring di tempat lain dan tertidur dengan tak nyaman. Saat bangun keesokan paginya, si searang sudah tidak menghasilkan kehangatan. Guguk tak terlihat lagi. Tak heran, kamu menghela napas. Naga terburuk yang pernah ada. Guguk datang dengan gaya klasiknya yang tak terduga dan melempar daging matang ke arahmu. Kamu tak bertanya dari mana asalnya. Lebih baik tidak tahu. Makanlah, hari ini adalah tugas terbesar kita. Bahaya mendekat. Guguk berdiri melihat ke arah yang tak jelas. Kamu pun makan, menikmati hidangan yang telah disediakan rekanmu. Kamu melihat ke atas dan menyadari ukuran Guguk bertambah 2 kali lipat dalam semalam. Kamu pun memanjat ke punggungnya. Karena sekarang sayapnya begitu besar, dia tidak perlu berlari dan bisa langsung terbang. Berhati-hatilah hari ini hari yang penting. Saat Guguk melaju,
Kamu bertanya, penting? Tentu saja. Teriak Guguk. Kalian terbang ke utara. Udaranya lebih sejuk, tapi tubuh Guguk lebih hangat hari ini. Awan gelap berkumpul di kejauhan. Terbang mendekat, kamu bisa melihat sesuatu di kejauhan, tapi enggan mencari tahu. Guguk menyadari kekhawatiranmu. Escoil, sihir yang sama yang memungkinkanku menetas, membawa mereka dari es. Mereka ingin membekukan dunia, hanya kita yang bisa menghentikan mereka. Kamu khawatir saat melihat jumlah mereka. Mungkin ada puluhan atau ratusan, dan mungkin lebih banyak lagi yang bersembunyi di awan di belakang mereka. Saat mendekat, Guguk melaju ke arah mereka, menghempaskan mereka, mengembuskan api dan menggigit. Kamu berpegang erat, berusaha menghindari ujung sayap tajam mereka. Jumlah mereka terlalu banyak. Guguk kewalahan. Satu Escoil dari atas melesat turun, mengincar Guguk. Menyadari dia tak bisa berbuat apapun karena menghadapi banyak musuh sekaligus. Kamu melompat ke arahnya. Kamu memukulnya di udara. Rasanya seperti menabrak dinding batu. Kamu tidak melukainya, cuma membuatnya kesal. Kamu terpental dan jatuh. Guguk melihatmu, tapi tak bisa membantu. Jadi dia berteriak. Kamu jatuh tak berdaya ke tanah. Tenang, kamu mendengar suara seorang gadis. Dia mencengkeram lenganmu, menarikmu ke naga lain. Kamu tersenyum dan berbalik, melihat bukan cuma ada satu, tapi puluhan naga lain yang terbang menyelamatkan Guguk. Kelompok naga ini menargetkan Escoil demi menyelamatkan Guguk. Kemudian mereka berbalik untuk mengalahkan Escoil yang lain. Meski jumlah Escoil banyak, kekuatan naga dengan mudah mengalahkan mereka. Sisanya kabur lebih jauh ke utara. Naga dan para penunggangnya mendarat bersama, berkumpul untuk bertemu satu sama lain. Guguk pun mendarat di sebelahmu. Kamu menatap gadis yang menyelamatkanmu. Kamu akur dengan nagamu, tanyamu. Apa maksudmu? Kami sahabat. Dia tertawa dan memeluk naganya. Aku turut senang, ucapmu lesu. Dan Guguk menepuk kepalamu.